Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi dalam rekening-rekening APBD dan laporan keuangan daerah. Materi tersebut akan dijelaskan oleh kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan Wardatul Jaziro, Putri Anarki, Anis Milasari, Murti Triaji, dan Nabila Vita Angela. 1. Pengertian. Menteri Dalam Negeri pada 3 Desember 2013 telah menetapkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 Ayat 3 PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP atau Sistem Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan juga sistem akuntansi pemerintahan daerah. Ada beberapa istilah dalam akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama yaitu akuntansi, yaitu merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kedua, istilah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketiga yaitu rekening, yang merupakan kumpulan informasi yang sejenis dalam laporan keuangan. Keempat, ada akuntansi keuangan pemerintahan daerah, yang merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Terakhir ada keuangan daerah, yang merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Klasifikasi pendapatan dalam APBD. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum, pendapatan dalam APBD dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pendapatan asli daerah, 2. Dana perimbangan, yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pajak daerah, yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air di bawah tanah, dan lainnya. Kedua ada retribusi daerah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, dan lainnya. Yang ketiga ada bagian laba usaha daerah, yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari DPD, perusahaan daerah, dividen BPR BKK, dan lainnya. Yang terakhir ada lain-lain PAD, yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintahan daerah. Penerimaan ini berasal dari penerimaan jasa giro atau hasil penjualan barang milik daerah. Dana perimbangan. Dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan dipisahkan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Bagi hasil pajak, seperti PBB, pajak PBB, biaya perolehan, hak atas tanah, dan lainnya. Yang kedua, bagi hasil bukan pajak, terdiri atas provisi sumber daya hutan, pemberian hak atas negara, dan lainnya. Ketiga, dana alokasi umum, yang merupakan dana
yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang keempat, ada dana alokasi khusus yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Terakhir, ada dana darurat yang terdiri atas dana kontingensi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melakukan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah terdiri atas bermacam-macam jenis yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan yang bersumber dari transaksi-transaksi pertukaran atau pendapatan pertukaran. Pendapatan pertukaran diperoleh bila pemerintah daerah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau pemerintah daerah lain dengan mengenakan pembayaran, seperti halnya perusahaan bisnis. Yang kedua, pendapatan yang bersumber dari transaksi non-pertukaran atau pendapatan non-pertukaran. Pendapatan non-pertukaran diperoleh dari pelaksanaan kekuasaan kedaulatan pemerintah daerah untuk menuntut pembayaran dari masyarakat. Dalam pengakuan pendapatan non-pertukaran, seringkali timbul keraguan apakah derajat kepastian yang diisyaratkan dalam pengakuan telah terpenuhi. Akuntansi pendapatan daerah. Contoh jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2022 dengan kode akun 3 yang merupakan rekening koran PPKD di debit dengan kode akun 8, nama akun pendapatan LO di kredit. Klasifikasi belanja dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Secara umum, belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi 1. Belanja administrasi dan umum. Semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi dan umum terdiri atas 4 jenis yaitu 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja perjalanan dinas, 4. Belanja pemeliharaan. 2. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja perjalanan, 4. Belanja pemeliharaan. 3. Belanja modal. Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan tidak akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Berikut macam-macam belanja modal yaitu 1. Belanja publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massal. Kedua, belanja aparatur. Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Contohnya, pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintah, dan pembangunan rumah dinas. 4. Belanja transfer, yakni pengalian uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian dari pengalian uang tersebut. Yang kelima, belanja tak tersangka, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian luar biasa. Akuntansi belanja daerah. Contoh jurnal belanja daerah itu pada nama akun terdapat estimasi dalam kolom debit dan estimasi perubahan saldo terdapat di kolom kredit. Klasifikasi pinjaman dalam neraca. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54 tahun 2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun, demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional. Maka, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Klasifikasi pinjaman dalam neraca. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Klasifikasinya, yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Akuntansi pinjaman daerah. Contoh jurnal pinjaman daerah yaitu pada tanggal 2 Maret 2021. Kode akun 1 dengan nama akun di Kasda. Kasda merupakan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di sebelah debit. Pada kode akun 2 yaitu hutang. Klasifikasi ekuitas dana dan cadangan dalam APBD. Ekuitas dana. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Klasifikasi ekuitas. Tiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, ekuitas dana lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Klasifikasi ekuitas dana dan cadangan dalam APBD. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Elemen ekuitas terdiri atas modal cadangan, sisa lebih atau kurang pendapatan dengan belanja selain modal tahun lalu, sisa lebih atau kurang pendapatan dengan belanja selain modal tahun sekarang, dan yang terakhir modal sumbangan. Selanjutnya saya akan bahaskan mengenai klasifikasi aset atau aktiva dalam neraca, khususnya pada neraca pemerintah daerah. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Sumber daya tersebut disiapkan
adanya manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke pemerintah daerah. Aktiva dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, yang kedua penyertaan modal jangka panjang, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat aktiva tak berwujud, yang kelima aktiva lain-lain. Untuk aktiva lancar dapat diklasifikasikan jika memenuhi kriteria. Yang pertama, diperkirakan akan terrealisasi atau dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu siklus operasi anggaran. Yang kedua, dimiliki khususnya untuk tujuan operasi jangka waktu pendek. Yang ketiga, diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Yang kedua, penyertaan modal jangka panjang. Penyertaan modal jangka panjang adalah bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian perseroan terbatas dan atau pengambil-alihan perseroan terbatas. Penyertaan modal jangka panjang meliputi pendirian BUMD, contohnya di Jawa Timur ada Bank Jatim, yang kedua ada asuransi Jamkrida Jatim, dan lain sebagainya. Yang kedua, penambahan modal BUMD, dan yang terakhir pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasinya pemerintah daerah. Aktiva tetap memiliki ciri-ciri seperti berikut: berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang kelima, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Contohnya, tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang keempat, ada aktiva tidak berwujud. Adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh, perangkat lunak atau software komputer, lisensi dan waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, dan seterusnya. Yang kelima, aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain adalah kekayaan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, penyertaan modal jangka panjang, dan aktiva tidak berwujud. Aktiva ini antara lain meliputi bangunan dalam pelaksanaan, aktiva tetap yang tidak digunakan. Yang ketiga, dana pelunasan utang jangka panjang. Penyajian laporan keuangan menurut Perubahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas. Berikut contoh laporan realisasi anggaran dalam pemerintahan kabupaten atau kota. Pengelompokan pada laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sesuai dengan contoh yang ada pada slide.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Berikut contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih suatu pemerintahan daerah. Berikut contoh neraca pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Neraca sendiri adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan itu sendiri adalah sesuai dengan contoh di slide, yaitu ada posisi aset, yang terdiri aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Lalu posisi keuangan selanjutnya pada neraca yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir itu ada ekuitas dana. Berikut contoh laporan operasional suatu pemerintahan kabupaten atau kota. Laporan operasional itu sendiri yaitu menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Pengelompokan pada laporan operasional ini terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, dan pos-pos luar biasa. Selanjutnya, contoh dari laporan arus kas pemerintahan kabupaten atau kota. Laporan arus kas di sini adalah bagian dari laporan keuangan suatu daerah atau pemerintahan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang dalam kegiatan daerah itu sendiri. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan lain-lain. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari transitoris jika dilihat dalam contoh. Di masing-masing bagian arus kas dari beberapa aktivitas tersebut terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya, contoh dari laporan perubahan ekuitas pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota. Laporan perubahan ekuitas itu sendiri adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut masing-masing daerah. Di dalam perubahan ekuitas ini terdapat ekuitas awal, lalu surplus atau defisit dari laporan operasional, lalu ada dampak kumulatif, lalu yang terakhir ada ekuitas akhir. Catatan atas laporan keuangan atau CALK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan, dan pencapaian target pada Perda APBD. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama 1 tahun pelaporan. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
Dan yang terakhir, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Format catatan atas laporan keuangan. Bab 1 pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan dan atas laporan keuangan. Bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, berisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab 3, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, berisi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab 4, kebijakan akuntansi yang terdiri dari entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan daerah. Bab 5, penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintahan daerah, berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan Pemda dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. Bab 6, berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan Pemda. Dan yang terakhir, bab 7, berisi penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan diskusi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.